Selanjutnya ada yang namanya IT Operation, Application Management, dan Technical Management. Apa itu? Sama seperti service desk. Jadi sama seperti service desk. Itu adalah fungsi yang ada di dalam IT. Bentar ya. Itu adalah fungsi di dalam IT Service Management. Jadi kalau IT versi 3 membahas bahwa ada 4 fungsi di dalam IT Service Management, termasuk 26 proses di dalam IT Service Management. Jadi ada 26 proses dan 4 fungsi. Satu fungsi Service Desk, satu fungsi IT Operation Management, satu fungsi Application Management, satu fungsi Technical Management. Application Management ini bukan developer, bukan yang mengembangkan aplikasi, tapi yang menjalankan, gitu ya, yang merunning operasi. Contohnya yang memastikan memonitor aplikasi ini nyala atau tidak, kemudian yang memberikan yang memastikan batch, script dan sebagainya jalan terkait dengan aplikasi ya. Bahkan memberikan akses satu user bisa masuk ke satu modul atau lebih banyak modul atau ada otorisasi baru gitu ya. Otorisasi baru, grup tertentu bisa akses ke menu apa dan seterusnya. Nah, ini operasionalisasi. Termasuk dia memonitoring juga ini aplikasinya jalan atau tidak dan sebagainya. Ada perubahan berdampak atau tidak. Ini yang akan melihat adalah application management karena ini bagian dari service operation, bukan developer atau pengembangan. Nah, dan technical management yang berhubungan dengan pengelolaan server, mainframe atau apapun ya yang ada di data center kita. Jadi 4 fungsi ini, jadi service desk, IT operation, dan application management ini bukan proses, ini hanya kumpulan orang yang mengeksekusi apa? Mengeksekusi proses. Prosesnya proses apa? Ya proses yang 26 itu di ITSM. Karena nanti orang technical management juga bertanggung jawab atau terlibat di dalam penyusunan capacity management atau capacity plan, ingat ya, capacity plan. Orang server juga bisa jadi second level, untuk apa? Untuk setiap insiden dan permasalahan yang terjadi dan dilaporkan di service desk itu. Orang application operation juga bisa berkontribusi untuk menyelesaikan insiden second level sebagai second level. Orang IT operation juga bisa membantu untuk merumuskan kebijakan security misalkan ya. Dari perspektifnya operation seperti apa. Jadi di security management. Jadi fungsi di dalam ITSM yaitu services, IT operation, application, technical management ini tidak memiliki proses sendiri, hanya kumpulan orang saja. Makanya biasanya untuk penyusunan organisasi IT operation atau service operation atau operasional IT bisa menjadikan 4 fungsi ini sebagai referensi. Jadi siapa yang mengelola server, tugas tanggung jawabnya apa? Siapa yang mengelola data center, tugas dan tanggung jawabnya apa? Services posisinya ada di mana, tugas dan tanggung jawabnya apa gitu. Dan ini bukan pengelola SLM, Service Level Management, bukan yang memegang SLA. Karena justru operasional ini yang akan diukur SLA-nya. SLA adanya di service design. Paling banter misalkan ditempelin ke orang planning, ya, orang QA misalkan seperti itu ya. Satu grup dengan itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bicara mengenai monitoring SLA, yang memonitoring adalah bukan yang menjalankannya. Jadi adanya di unit lain, ada di divisi lain, di dalam IT juga, dan seterusnya. Jadi ini adalah mekanisme untuk memonitoring SLA supaya tidak ada konflik of interest. Jadi 4 fungsi ini merupakan fungsi-fungsi di dalam IT Service Management. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya lanjutkan. Di service operation, khusus di service operation ya, walaupun di proses-proses lain juga perlu kita lakukan otomasi atau menggunakan sistem lah ya. Untuk apa? Otomasi ini adalah untuk meningkatkan utility dan warranty dari service. Lo kok bisa otomasi? Ya, contohnya adalah kalau kita ticketing insidennya menggunakan Excel, itu kan tidak layak ya. Menggunakan sistem yang tidak mudah dikonfigurasi, itu juga jauh lebih rendah efektivitasnya dibandingkan ticketing sistem yang sudah jalan, ya, yang sudah
mengakomodasi perubahan SLA yang dinamis dari satu grup ke grup lain. Kalau pindah grup itu service desk SLA-nya stop, yang lain start. Kalau pindah ke vendor, SLA grup internalnya pause ya. Kemudian SLA vendornya jalan dan sebagainya. Seperti itu kan akan meningkatkan utility dan warranty. Artinya kita bisa memberikan assurance kepada siapa? Kepada setiap pengguna layanan bahwa kalau ada insiden ticketing, ada request dan kita commit SLA-nya, baik itu SLA respon maupun SLA resolution, dengan ticketing system kita, dengan ticketing tools kita akan fair menghitungnya. Jadi tidak hanya dead dikurangi dead, itu kan membuat pengukurannya tidak valid misalkan. Juga sama, event management tidak manual, kita menggunakan monitoring tools. Itu kan salah satu jenis otomasi juga. Nah, memudahkan juga adjustment kapasitas karena ada monitoring tools, kapasitasnya kurang, kita bisa segera menambahkan, bahkan ada early warning misalkan, begitu kapasitasnya menyentuh 80%, kita harus bertindak untuk menaikkan kapasitas dan seterusnya.